Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Askia Fadlan, perwakilan dari kelompok AMS2, akan mempresentasikan analisis sentimen pada komentar YouTube Ferry Irwandi yang membahas soal bencana di Sumatera. Yang pertama, di sini ada import library-nya dulu. Yang library yang kita gunakan, yang pertama ada Pandas untuk memanipulasi data, terus ada NumPy untuk operasi numerik. Di sini kita membaca file CSV yang sudah kita ambil. Ini menampilkan 5 baris pertama pada data tersebut. Selanjutnya ada kita melihat kolom-kolom apa saja yang ada pada data tersebut. Terus di sini ada kolomnya dan tipe datanya. Selanjutnya ini pre-processing author name. Di sini kita ngebersihin nama author. Pertama ini kita menghapus karakter add dari nama autornya, terus menghilangkan spasi berlebih dan menyimpan hasil dalam kolom baru. Jadi kita membuat kolom baru, yaitu kolom author clean. Selanjutnya kita menambahkan kolom baru tersebut ke dalam data. Oke, di sini kita menambahkan membuat set unique dari author untuk mempercepat proses pencarian mention dalam teks. Selanjutnya ada fungsi interaksi mention. Yang pertama ini kita mencari mention dalam teks komentar, kemudian mengekstrak siapa yang di-mention, lalu kita menghapus mention dari teks untuk mendapat teks bersih tanpa mention. Jadi kita memisahkan komen yang nge-mention seseorang, jadi supaya isinya pure cuman komennya aja. Oke. Selanjutnya di sini kita menerapkan fungsi ekstraksi mention ke seluruh dataset dan membuat 2 kolom baru. Yang pertama kolom mention, yaitu nama user yang di-mentionnya. Terus kolom satu lagi itu ada text no author. Jadi yang tadi sebelumnya disebutkan ada teks komentar yang mentionnya sudah dihilangkan. Selanjutnya ada verifikasi hasil ekstraksi mention. Di sini kita menampilkan komentar yang memiliki mention untuk memverifikasi hasil ekstraksi berjalan dengan baik. Kita hanya nampilin aja. Jadi ada mention sama teks yang sebelumnya dia nge-mention. Nah, ini teks originalnya seperti ini. Yang sebelumnya nge-mention seseorang terus komen. Di sini kita pisahin antara mention sama teks komennya. Selanjutnya load normalisasi dan stop words. Kita memuat resource untuk text cleaning. Jadi untuk yang singkatan kita ubah ke kata baku, terus kata slang juga, kata yang gaul kita ubah juga ke kata formal, dan stop words atau kita jadiin stop list.txt. Di sini itu kita menghilangkan kata umum, yang tidak bermakna kayak yang, dan, di, dan lain-lain. Oke, selanjutnya di sini ada fungsi text cleaning lengkap. Jadi fungsi ini melakukan pembersihan teks secara komprehensif dengan tahapan. Yang pertama lowercase, ini mengubah semua huruf menjadi kecil. Terus ada juga remove noise, jadi menghapus URL, mention dan angka. Terus remove non-alphabet, ini menghapus karakter khusus, jadi hanya menyisakan huruf. Lalu ada tokenizing, memecah teks menjadi kata-kata. Lalu normalisasi, mengganti slang atau singkatan dengan kata baku. Stop word removal, menghapus kata-kata umum yang tidak bermakna. Lalu stemming, mengubah kata ke bentuk dasarnya, itu yang sebelumnya sudah dijelaskan. Nah, ini adalah proses kodenya sampai stemming tadi terakhir. Lalu verifikasi hasil cleaning, kita membandingkan teks sebelum teks no author dan sesudah cleaning untuk memastikan proses berjalan dengan baik.
Selanjutnya fungsi filter teks kontekstual. Fungsi ini menentukan apakah suatu teks cukup, jadi minimal untuk dianalisis, jadi minimalnya itu ada 3 kata dan 15 karakter. Teks yang terlalu pendek itu biasanya tidak mengandung informasi yang cukup, jadi kita tidak menggunakan komen yang pendek. Nah, di sini menampilkan informasi dataset setelah filtering untuk mengetahui jumlah record yang akan digunakan dalam analisis. Selanjutnya, membuat dokumen term matrix. Di sini kita menggunakan convectorizer untuk mengubah teks menjadi matriks numerik. Ya, di sini ada kata harus muncul minimal di 5 dokumen, terus kata tidak boleh muncul di lebih dari 85% dokumen. Terakhir menggunakan unigram atau 1 kata dan diagram atau 2 kata berturut. Selanjutnya ekstraksi kata eksklusif per topik. Jadi di sini membuat distribusi kata untuk setiap topik dengan metode eksklusif. Yang pertama itu normalisasi distribusi probabilitas kata dalam topik. Terus yang kedua ada assign setiap kata ke topik dengan probabilitas tertinggi. Dan yang terakhir ada ambil 10 kata teratas untuk setiap topik. Pendekatan ini untuk memastikan setiap kata hanya diasosiasikan dengan satu topik dominan. Selanjutnya assign topik dominan ke setiap dokumen. Untuk setiap komentar dominan topik, ID topik dengan probabilitas tertinggi. Lalu topic strength, nilai probabilitas topik dominan, seberapa kuat asosiasi dokumen dengan topik. Selanjutnya ekstraksi kata teratas per topik. Di sini menggunakan pendekatan standar untuk mendapatkan 10 kata dengan bobot tertinggi dalam setiap topik. Metode ini berbeda dengan metode eksklusif di atas. Kata bisa muncul di beberapa topik. Kemudian menghitung ulang topik dominan. Reassign topik dominan menggunakan distribusi dokumen topik dari model LDA. Selanjutnya labeling topik dengan nama deskriptif. Kita memberikan label yang bermakna untuk setiap topik berdasarkan analisis kata-kata dominan. Topik yang pertama ada isu lingkungan dan eksploitasi sumber daya. Terus topik kedua ada respon kemanusiaan dan kritik pemerintah. Dan topik terakhir ada penetapan status bencana nasional. Selanjutnya ada ringkasan topik. Kita membuat tabel ringkasan yang menampilkan ID topik, nama topik, dan kata-kata dominan di setiap topik. Sini outputnya. Yang pertama tadi, topik pertama itu soal isu lingkungan dan eksploitasi sumber daya, terus kata dominannya. Dan topik kedua dan ketiga sama seperti sebelumnya yang sudah disebutkan. Selanjutnya ada distribusi topik. Menghitung distribusi topik dalam dataset. Yang pertama melihat jumlah komentar per topik, terus persentase setiap topik. Ini ada jumlahnya, topik pertama, terus jumlahnya, jumlah komentarnya, terus persentase dari total komentar. Jadi di sini ada 3 topik. Kemudian kita membuat tabel distribusi topik dalam format yang lebih sederhana untuk visualisasi. Selanjutnya kita membuat grafik batang untuk menunjukkan jumlah komentar di setiap topik. Ini adalah outputnya. Kita bisa melihat topik respon kemanusiaan dan kritik pemerintah ini topik yang paling banyak dibahas dalam komentar. Selanjutnya ini visualisasi kedua, ada pie chart presentasi topik. Sebenarnya ini yang sebelumnya sudah dijelaskan juga, tapi ini divisualisasikan. Oke, selanjutnya ini kita menampilkan 5 contoh komentar asli untuk setiap topik untuk memahami karakteristik diskusi di masing-masing topik. Selanjutnya kita membuat fungsi untuk di sini ada fungsi untuk membuat word cloud data. Jadi fungsi helper untuk mengekstrak frekuensi kata dari model LDA untuk visualisasi word cloud.
Selanjutnya membuat word cloud untuk setiap topik yang menampilkan kata-kata dominan dengan ukuran proporsional terhadap frekuensinya. Ini outputnya per topik tadi yang sebelumnya juga sudah dijelaskan. Oke. Selanjutnya kita membuat daftar edge atau hubungan antara user dan topik untuk analisis jaringan sosial. Di sini ada source, author, terus ada topik yang dibahas itu targetnya, terus ada wake itu kekuatan hubungan. Di sini outputnya jadi source itu usernya, terus target itu masuk ke topik yang mana dari 3 topik yang sebelumnya sudah dibuat, lalu wake ini kekuatan hubungannya. Selanjutnya kita menghitung jumlah node, user, plus topik, dan edge hubungan dalam jaringan. Ini outputnya hasil dari jumlah node sama hubungannya. Selanjutnya kita membuat graph network X. Ini membuat graph dari network X untuk analisis jaringan lebih lanjut. Oke. Terus kita menghitung degree atau jumlah koneksi untuk setiap topik, menunjukkan berapa banyak user yang membahas topik tersebut. Selanjutnya degree centrality itu mengukur seberapa banyak koneksi langsung yang dimiliki suatu node. Nilai tinggi itu node yang sangat terhubung atau user aktif atau topik populer. Nah, di sini betweenness centrality itu mengukur seberapa sering suatu node berada di jalur terpendek antara node lain. Selanjutnya ini closeness centrality mengukur seberapa dekat suatu node dengan semua node lain dalam jaringan. Lalu eigenvector centrality ini mengukur pengaruh suatu node berdasarkan kualitas koneksinya. Selanjutnya di sini menggabungkan semua metrik centrality dalam satu data frame, lalu menampilkan top 10 node berdasarkan degree centrality. Ini output ada 10 node. Selanjutnya kita menyimpan edge list ke CSV untuk visualisasi lebih lanjut. Kita menggunakan software Geppi. Geppi ini nanti akan kita tampilkan di akhir. Selanjutnya ini fungsi untuk mengekstrak top words. Kita ngekstrak 20 kata teratas dari setiap topik untuk analisis word network. Terus mengambil 20 kata dengan bobot tertinggi dari setiap topik untuk membuat word network. Selanjutnya inisialisasi word network graph. Membuat graph kosong untuk word network. Jaringan yang menunjukkan hubungan antar kata dalam topik-topik. Selanjutnya membuat edge antara setiap pasangan kata dalam topik yang sama. Kata-kata dalam topik yang sama dihubungkan, lalu wake ditambah jika 2 kata muncul bersama di beberapa topik. Lalu menampilkan jumlah node dan edge dalam word network. Ini jumlah node dan jumlah edge. Di sini kita menghitung degree centrality untuk kata-kata, menunjukkan kata mana yang paling banyak terhubung dengan kata lain. Lalu menghitung betweenness centrality untuk kata-kata, mengidentifikasi kata yang berperan sebagai jembatan antar klaster kata. Selanjutnya kita membuat grafik dari word network menggunakan Spring layout untuk menunjukkan hubungan antar kata. Ini adalah grafik yang
grafik yang menampilkan 20 kata teratas setiap topiknya. Ini ada kata-katanya semuanya. Oke. Terakhir di sini kita menyimpan add list word ke network CSV untuk analisis visualisasi eksternal. Jadi kita bikin CSV yang akan ditampilin bareng sama grafik yang sebelumnya di atas tadi. Sebelumnya tadi kita udah membagi menjadi 3 topik. Di sini tuh kita menggunakan GPI tadi yang sebelumnya sudah disebutkan. hasil grafiknya itu jadi ada tiga komunitas. Yang pertama ini soal respon kemanusiaan dan kritik pemerintah, terus isu lingkungan dan eksploitasi sumber daya, dan penetapan status bencana nasional. Jadi di sini adalah orang-orang yang membahas soal topik respon kemanusiaan dan kritik pemerintah. Lalu di sini isu lingkungan. Nah, dari 3 topik ini dalam komentar yang dianalisis ini 3 topik ini saling berhubungan. Jadi di setiap topik ini tuh ada banyak sekali orang yang dalam satu komentar itu membahas ke mungkin kedua topik ini atau mungkin ada yang ketiga topik ini, dan ada juga yang kedua topik ini. Jadi ketiga topik ini tuh bisa dibilang saling berhubungan. Selanjutnya ini grafik yang kedua. Dalam grafik ini tuh kita mengambil kata yang paling disebut dalam komentar YouTube di YouTube Ferry Irwandi tersebut. Total, jadi kan sebelumnya itu kita mengambil 20 kata di setiap topik, tapi ada beberapa kata yang sama. Jadi dalam dua topik yang berbeda itu ada kata yang sama yang digunakan. Jadi total yang kita dapat yang kita munculkan di grafik ini itu ada 44. Nah, untuk yang paling banyak disebut itu ada perintah, terus ada bencana, dan juga ada kakak. Untuk kata kakak ini itu ada keterbatasan kita soal stop words. Jadi kakak ini itu kata yang sebelumnya ada bang, ada om dalam komen tersebut itu, cuman berubah jadi kakak, terus nggak ada di kamus stop words kita. Jadi ini itu nggak kehapus. Dan semua kata di sini itu tetap saling berhubungan, walaupun sebelumnya ini kan ada 44 total katanya, dan dari topik-topik yang berbeda, tapi semuanya ini tetap saling berhubungan. Oke. Mungkin sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.